Oke, kali ini kita punya 3 soal tentang apa nih namanya? Penumpu yang diletakkan suatu beban ya. Jadi di sini ada 3 tipe soal, tapi sebenarnya sih mirip-mirip saja nih soalnya, enggak jauh beda nih. Cuma ini kok soalnya enggak ke bawah ya. Nah, ini ada 3 soal ya. Kita akan bahas satu demi satu ya. Kita nanti akan bahas soal yang ini dulu, yang soal ini nomor 1, ini soal nomor 2, dan ini soal nomor 3. Sebenarnya yang dipakai itu hanya hukum kekekalan apa itu namanya? Kesetimbangan, bukan hukum kekekalan tapi kesetimbangan. Ini hanya memanfaatkan kesetimbangan, di mana sigma tau-nya itu sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya yang digunakan untuk mengerjakan soal ini. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Oke, di sini diceritakan pada sebuah papan panjangnya 2 meter, diberi penumpang pada tiap-tiap ujungnya. Nah, ini gambarnya sudah ada. Massa papan 10 kg. Nah, pada jarak 0,2 meter, 0,25 meter dari penumpang B diletakkan beban 4 kg. Jika sistem dalam keadaan seimbang, maka berapa gaya tekan normal yang bekerja di titik B? Nah, jadi gini, yang pertama itu kalian gambarkan seluruh gaya yang bekerja pada batang atau pada si papan ini. Yang pertama itu pasti ada weight, berat si batangnya. Ini W batangnya ya. W batang itu selalu di tengah. Selalu di tengah. Jadi kalau dia panjangnya 2 meter, maka dia di tengah-tengah, di sini 1 meter. Dari sini ke sini juga 1 meter ya. Nah, dia selalu di tengah nih, W batang ini. W batang berarti nanti ini kan M batangnya. M papannya ya. Berarti nanti W batangnya itu sama dengan M batang. M batang di sini berarti papan ya. Kalikan G. Berarti 10 kalikan 10 berarti sama dengan 100 Newton. Jadi ini 100 Newton nih. Nah, selanjutnya pada batang yang diletakkan di atas penumpang itu pasti memiliki gaya normal. Nih, karena nanti ditanya gaya tekan normal yang bekerja di titik B. Normalnya ini ke atas, yang ini NB. Yang ini ke atas juga NA. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya beban ini si kotak selalu ada weight-nya juga, beratnya. W bebannya di sini. W bebannya itu 0,25 meter dari penumpang B. Ini 0,25 meter atau 25 cm ya. Selanjutnya kalian cari gaya normal di titik B. Maka yang menjadi poros itu adalah titik A. Nah, ditanya gaya normal di B atau NB nya berapa, maka porosnya itu di A. Nah, porosnya di sini. Kalau kalian pengen gambarkan itu biar lebih mudah, kalian gambarkan saja anggap sebuah batang yang dipengaruhi oleh 3 buah gaya kan. Ini kan A, ini B. Ini kan porosnya di sini katanya. Porosnya ini ada NB, kemudian ini ada WB, kemudian di sini ada W batangnya atau siapa tadi, papannya. Kemudian memiliki jarak masing-masing dari sini ke sini, gambarnya 1 meter ya. Nah, lihat di sini, ini kan sudah 0,25 meter. Ini kan panjangnya 2 meter ya, berarti sisanya dari sini ke sini itu totalnya adalah 1,75 meter. Ya kan? Karena totalnya kan 2 meter. Berarti dari sini ke sini ke sini 1,75 meter ya kan? Dari sini ke sini 2 meter. Jadi si 1 meter ini adalah L-nya si W batang. Yang 1,75 itu adalah L-nya si WB.
Kemudian 2 meter inilah L-nya si NB. Oke. Nah, kita akan gunakan hukum Kalana. Kita akan menggunakan kesetimbangan ya. Nih ya, kita gambarkan di sini biar kalian lebih mudah ya mengerti. Nah, ini sigma torsinya sama dengan 0. Maka nanti W batangnya saya belum tulis ya, WB nya berapa ya. Ini kan W batang, WB nya kan berarti kan MB dikalikan G. MB nya 4 kalikan 10, berarti WB nya 40 Newton ya. Nah, ini kan sigma taunya sama dengan 0. Kalau dia soalnya seperti papan, ini kalian bisa tulis seperti ini. Torsi yang ke atas itu sama dengan torsi yang ke bawah. Ya, porosnya kan sudah diambil ujung ya. Jadi kita anggap putaran torsi searah jarum jam itu sama dengan torsi yang berlawanan jarum jam. Ini pakai torsi ke atas sama torsi ke bawah saja biar kalian lebih mudah memahaminya. Yang ke atas tuh siapa nih? Si NB. Nih, NB ini ke atas nih. Jadi nanti NB dikalikan dengan L-nya si NB. Sama dengan yang ke bawah. Yang ke bawahnya itu WBT dikalikan dengan L WBT-nya. Ditambah dengan yang ke bawah WB dikalikan dengan L-nya si WB. NB-nya kan tidak tahu berapa, ya kan? Si siapa lagi ini? LNB-nya jarak dari NB ke poros ya. Berarti 2 meter. Sama dengan W batangnya kan tadi kan 100 Newton ya. Ini 100, ini tadi 40 ya. L-nya si W batang berarti nih 1 meter nih. Jarak titik berat batang ke porosnya di tengah-tengah. Berarti 1 meter. Ditambah W si bebannya 40 Newton dikali dengan L si W bebannya 1,75. Ini kalau kalian kalikan berarti kan nanti 2 MB ini sama dengan 100 ditambah 70. 70 kah? 1 ya 70. 70. Itu 70 ya. Berarti nanti 2 NB sama dengan 170. Berarti NB-nya sama dengan 170 dibagi 2. Berarti NB sama dengan 35 Newton. Nah, jadi jawabannya itu adalah 35 Newton. Si siapa sini kalau pilihan ABC tadi? 35. Enggak lah. Sorry. 170 dibagi 2, 85. Oh, nih. Sorry, salah bagi ya. Saya pikir tadi 70. 85. Jadi jawabannya itu adalah 85 Newton. 85 Newton. Ya, ini si C itu jawabannya. 85 Newton. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini kurang lebih saja soal nomor 2. Cuman dia nanya jaraknya berapa. Jarak bebannya berapa supaya dia tidak terguling. Sebuah papan kayu panjangnya 2 meter. Oke, panjangnya sama 2 meter dan masanya 50 kg. Nah, ingat, ada gaya berat pada batangnya. Nih. Jadi dia letaknya di tengah-tengah. W batangnya. Berarti 500 Newton ya. M kali G ya. W batangnya M batang kalikan G. Berarti 50 kalikan 10. Berarti 500 Newton. Jadi dia di tengah-tengah. Karena jaraknya ini panjang L-nya 2 meter, berarti ini 1 meter. Dari sini ke sini juga 1 meter. Itu pasti ya. Penumpu kedua berada tunggu dulu. Dia pada dua penumpu seperti itu pada gambar. Oke. Gambar di bawah. Penumpu kedua berada pada jarak 3/4 L dari ujung kiri papan. Oke, dia 3/4 L. Kita hitung. 3/4 L itu berapa sih nilainya? Ini W batang ya.
3/4 L. L-nya kan 2 meter, berarti 3/4 kalikan 2 meter. Berarti nanti ini sama dengan 1,7 1,5 ya. 32 ya 1,5. 1,5 meter berarti. Oke. 3/4 tuh 1,5 meter. Jadi 1,5 meter itu dari sini penumpu 1 ke penumpu 2. Ini 1,5 meter. 1,5 meter. Nih penumpunya di sini. Dari ujung Andi ingin meletakkan sebuah beban bermasa M 200 gram di sisi kanan papan sejauh mungkin tanpa papan terguling. Maka beban M dapat diletakkan dengan aman tidak terguling ya, sampai sejauh berapa dari di kanan penumpu kedua. Nah, jadi gini. Jadi ini berapa letak si M-nya? Letak M-nya tuh nanti paling jauh kan sekitar sini dia. Jadi kan nanti kan pasti ada W si beban nih. W bebannya kan berarti nanti M beban dikalikan G, berarti 2000 Newton nih. M beban dikalikan G, berarti kan 200 kalikan 10. Berarti W bebannya ini 2000 Newton. Nah, ini yang ditanya berapa di sini. Di sini. X ini berapa? Ya. Sementara si W batangnya itu sudah 500 Newton. Ini 2000 Newton. Jadi, karena ditanya seperti ini, maka titik tumpunya di sini. Ini titik tumpunya. Porosnya. Ini saya gambarkan ulang biar lebih mudah dilihat ya. Jadi dia tuh gini nanti sistemnya. Ini ada WB. Di sini X. Kemudian ada W batangnya 500 Newton. Ini 2000 Newton. Nah, ini X-nya berapa? Kita lihat dari gambar. Ini kan 1,5 meter ya. Dengan 1,5 meter dari sini sampai ke poros ini titik tumpu 2. Maka ini sisanya dari 1 meter dikurangi setengah meter kan. Berarti ini 0,5 meter. Berarti ini jaraknya 0,5 meter. 0,5 meter. Nah, di sini porosnya. Poros. Ini pakai rumus sigma torsi sama juga dengan 0. Berarti nanti torsi yang di kanan sama dengan torsi yang di kiri. Yang di kanan itu siapa? Si WB dikalikan dengan X. WB dikalikan dengan X sama dengan si W batang dikalikan dengan 0,5 meter. Si W batang dikalikan dengan 0,5 meter. Atau saya kasih simbol dengan LWBT ya. LWBT. Berarti nanti ini berapa tadi? 2000 dikalikan X sama dengan W batangnya ini 500 dikalikan dengan 0,5. Jadi jaraknya ini kalian harus lihat gambar ya patokannya ya. Dapat 0,5 itu dari mana? Karena dari 1,5 dikurangi dengan 1 meter. Sisanya kan berarti 0,5 meter jarak ke titik tumpu yang 2. Kalau kalian kalikan berarti nanti ini 2000x sama dengan 250. Berarti x sama dengan 250 dibagi dengan 2000. Nah, berapa nih? Berarti 0, ini coret nolnya. 25 bagi dengan 200 berarti 0,125. Nah, 0,125 meter. Berarti jawabannya itu yang ini, yang C. Di kanan penumpu kedua. Nah, jadi ini hanya 0,125 meter di kanan penumpu kedua. Supaya dia tidak terguling atau tidak ternaik ini si papannya. Kalau keberatan ini kan terlalu berat, kemudian torsinya terlalu besar, maka nanti papan yang sebelah sini bisa naik ke atas. Artinya dia terguling. Oke, jadi seperti itu konsepnya ya. Jawabannya 0,125. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3 yang terakhir ini sama dengan soal yang nomor 1 ini. Jadi sebenarnya ini tidak begitu susah ya. Soal sama kayak soal nomor 1.
Pertanyaannya pun sama, dia berapa normal yang ada di B-nya. Ya. Perhatikan sistem di bawah ini. Sistem mempunyai batang yang memiliki panjang 4 meter. Oh, ini lebih panjang 4 meter dengan massa 2 kg. Di tengah-tengah pasti ada si W batangnya ya. Berarti ini nanti 20 Newton. Karena pakai rumus W batang sama dengan M batang kalikan G. Berarti 2 kalikan 10. Itu sama dengan 20 Newton. Di antara ujung B dan pusat batang diletakkan benda C. Ini tadi 4 meter ya. Berarti ini tengah-tengahnya 2 meter. Ini juga 2 meter. Di antara ujung B dan pusat batang diletakkan benda C yang memiliki massa 1 kg. 1 kg. Berarti nanti ada W ini. W bebannya 10 Newton. Karena nanti M beban kalikan G. 1 kalikan 10. Berarti sama dengan 10 Newton. Tentukan gaya tekan pada batang yang diberikan oleh penumpu B. Nah, gaya tekannya itu adalah gaya normal. Nih, NB-nya berapa? Nah, di sini ada NA. Karena ditanya NA-nya berapa? NB ya, sorry. NB-nya berapa? Maka porosnya di A. Nah, jadi nanti A ini sebagai porosnya. Ya, A ini sebagai poros. Jadi nanti sama kayak soal nomor 1 tadi ya. Yang torsi ke atas sama dengan torsi yang ke bawah. Ini nanti L-nya itu yang ini LW batang. Kemudian LWB-nya itu dari sini ke sini. LWB-nya sama dengan, ini kalau lihat dari gambar, ini dia di tengah-tengah. Dari sini ke sini berarti 1 meter ya. Ini 1 meter juga. Berarti ini 3 meter ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus sigma torsi sama dengan 0. Torsi ke atas sama dengan torsi ke bawah. Yang ke atas itu ada NB dikalikan dengan LNB-nya berapa? LNB-nya itu berarti dari poros ke NB ya. Berarti LNB-nya itu 4 meter. Sama dengan panjang total si papan. Sama dengan torsi yang ke bawah. Torsi yang ke bawah itu nanti ada W batang dikalikan L batangnya, LW batang ya. Bukan L batangnya, nanti salah pengertian. LW batangnya ditambah dengan W beban dikalikan LW bebannya. Berarti nanti ini N batang dikalikan dengan 4, NB kalikan dengan 4 sama dengan si W batangnya itu 20. 20 dikalikan dengan 2. 20 kalikan dengan 2 ditambah W-nya si beban. Bebannya 10 dikalikan dengan 3 ya. LWB-nya 3. 10 kali 3. Berarti 4 NB sama dengan 40 ditambah 60. Berarti NB sama dengan 100 dibagi 4. Karena kan ini 4 NB sama dengan 100 ya. Kalau kalian masih bingung, ditulis tuh. Kalau kalian tidak bingung sih langsung aja 400 kali NB atau langsung ke hasilnya 25 Newton ya. 25 Newton. Jadi jawabannya itu adalah 25 Newton. Nah, ini kalau dia nanya yang B ya. Kadang ada nanya juga berapa sih NA. Kalau dia nanya NA berarti porosnya itu di B ya. Jika ditanya, ini tambahan ya, ditanya NA maka porosnya di B. Porosnya di NB. Jadi nanti gambarnya kalian tinggal sesuaikan saja nih. Nih. Berarti nanti kalau kalian gambarnya yang ini ya, ini saya copy dulu ya. Set. Berarti nanti kalau porosnya di si siapa tadi?
di B, maka nanti dia akan berbeda yang diketahuinya. Jadi LL-nya ini terbalik-balik nanti dia. Ini poros. Kalau ditanya NA ya, berarti ini nanti jadi L-nya si NA. Ini kan ada W, siapa tadi nih? W beban ya. W batangnya ya. Ini ada W batangnya. Berarti nanti si L-nya, yang ini namanya LWB-nya. LWB-nya nanti 1 meter. Dari sini ke sini ya 2 meter, karena di tengah-tengah ya. Ini langsung berarti ini LW batangnya. Nah, rumusnya sama. Sigma torsi sama dengan 0. Torsi ke atas sama dengan torsi yang ke bawah. Torsi yang ke atasnya itu berarti nanti NA. NA dikalikan dengan LNA sama dengan W batang dikalikan dengan L W batangnya ditambah W beban dikalikan dengan L W bebannya. Berarti nanti ini 4 NA kali 4 sama dengan W batangnya kan tadi 20 ya. 20 dikalikan 2, ini ditambah 10 kalikan 1. Karena jadi L batangnya ke porosnya itu di B. Kalau tadi kan porosnya kan di A. Karena dia mencari karena dia mencari NB. Kalau nyari NA, porosnya di B ya. Ini tambahan ya, kalau kalian bingung ya. Berarti nanti ini 4 Na sama dengan 40 tambah 10. Berarti 4 Na sama dengan 50. Berarti Na sama dengan 50 bagi 4. Berarti Na sama dengan berapa tuh? 50 bagi 4. 50 bagi 4 12,5 ya. Ya, 12,5. 12,5 Newton. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Oke. Tunggu dulu. Oh, ini bukan 60 nih. 10 kali 3 ini 30 ya. Ini 30. Berarti ini 70. 70 bagi 4. 70 bagi 4 berarti berapa tuh? 70 bagi 4. 17,5. 17,5. Oh ya. Nah ya, jadi jawabannya 17,5. Oke. Oh, ini salah hitung berarti saya nih. Aduh, gawat ini kan. Ini berarti 4 NB sama dengan 70 ya. Berarti NB-nya sama dengan 70 bagi 4. Aduh, hai. Ini kebiasaan kalau kita ngitungnya terlalu cepat dan terlalu gopo ya. Nah, jadi hati-hati kalau menghitung ya. Nah, jadi ya begitulah kalau kita tidak teliti dalam menghitung. Jadi nanti ada salah perhitungan atau perkaliannya. Nah, jadi kelompatan saya ini menjelaskannya, tapi tidak apa-apa lah ya. Saya manusia biasa juga sering salah. Jadi kalau kalian menemukan beberapa penjelasan yang salah, ya silahkan di komen ya. Silahkan di komen, nanti kita lihat soalnya atau pembahasannya sama-sama, dicek lagi. Jadi bisa benar atau nanti tidak menimbulkan kekeliruan kalian. Masa 10 kali 3 60. Aduh, otak saya sepertinya sudah tidak sinkron ya. Jadi jawabannya 17,5 Newton ya. Nah, nih. Ini nomor 3 jawabannya 17,5 Newton. Jawaban 17,5 Newton. Perhatikan sampai habis. Ada salah hitung ya.
Oke, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.